Hadirin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Masyaallah. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan nanti insyaallah Isya Masjid Raudhatul Falah yang insya Allah dirahmati, dimuliakan, serta dicintai oleh Allah Ta'ala. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita sekecil apapun selalu diridhoi dan diterima oleh Allah Ta'ala, dapat mengantarkan nanti saatnya kita kembali ke hadiratnya dibarengi mati husnul khotimah. Salawat salam kita aturkan kepada baginda panutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah amat sangat banyak memberikan uswah, teladan, contoh-contoh kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan kita, sehingga nanti pada saatnya kita dapat bertemu dengan beliau seraya mendapatkan syafaat atau pertolongannya. Dan hadirin, kita lanjutkan taklim kita dalam waktu yang singkat ini. Setelah kita kemarin membahas tentang bab zakat, ya, kita masuk kepada bab 217 tentang ujubi shaumi Ramadan, kewajiban puasa Ramadan, wabayanu fadli syam, dan menerangkan keutamaan puasa, wama yata'allaqu bihi, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan puasa. Hadirin, kita sebentar lagi, ya, mungkin sekitar 3 minggu lagi kita sudah akan melaksanakan puasa ini. Ini pas babnya masuk, kita sudah melaksanakan perintah puasa bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita panjangkan umur kita, dibarengi kuat sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Karena itulah hadirin, sejak bulan Rajab kemarin, Sya'ban, kita dimintakan banyak berdoa. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban ini, serta sampaikanlah umur kami nanti di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dan puasa kita lebih bagus daripada puasa tahun yang lalu. Kita lanjutkan kepada materi-materinya. Seperti bab yang lain, bab ini juga diawali dengan ayat Al-Quran. Ini ayat satu-satunya hadirin tentang puasa Ramadan yang terkenal di dalam surat Al-Baqarah 183 sampai 185. Saking seringnya disampaikan oleh para ustaz, para imam, para khatib, panjenengan sampai hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ila qauli, sampai firman-Nya, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sampai
Fa'iddatu min ayyamin ukhar al-ayah. Ini terdapat sekali lagi di surat yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Kata Allah, ya ayyuhalladzina, yang disuruh hanya orang-orang amanu yang beriman. Kutiba diwajibkan alaikum kepada kamu sekalian apa? Diwajibkan berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa itu sebagaimana yang diwajibkan Allah kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, ben menjadi muttaqin. Karena derajat takwa itu adalah derajat yang paling tinggi. Kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Karena itu hadirin, tingkat yang paling rendah Islam, beragama Islam. Di dalam surat Al-Hujurat ada firman Allah. Allah berfirman ngeten, qalatil aqrabu amanna. Di dalam surat Al-Hujurat, orang-orang Arabi waktu itu, waktu Nabi masih ada, Al-Quran masih sedang turun, dia berkata, katanya orang Arabi, kami ini sudah beriman. Qalatil arabu amanah, kami sudah beriman. Langsung hadirin dijawab oleh Allah. Ketika ada orang-orang Arabi mengatakan kami sudah beriman, langsung kata Allah gini, kul Muhammad katakan kepada orang-orang Arabi itu, untuk minum kamu belum beriman, berarti si Islam. Walakin kulu aslamna, tapi katakan kami ini baru Islam. Jadi Islam itu tingkatan yang paling rendah. Orang yang beragama itu si Islam. Kalau sudah betul-betul meresap di dalam hatinya, sehingga ucapannya, perbuatannya, bahkan batinnya ini adalah sesuai dengan yang diharapkan Allah, berarti dia masuk kepada tingkat iman atau mukmin. Jadi qalatil arabu amanah, Allah katakan ulam tu'minu, katakan Muhammad kamu belum beriman, walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kami baru Islam. Ini katanya Allah kayak gitu. Orang yang baru-baru itu sih mualaf sih, anyar-anyaran, belum belajar banyak, berarti baru Islam. Belum beriman lah, yang beriman yang kayak apa? Wah, akeh kriterianya. Di dalam surat Al-Anfal itu Allah katakan kriterianya orang mukmin itu adalah idza dzikirallahu wajilat qulubuhum. Wong sing beriman sing betul niku ketika disebut asmanya Allah hatinya gemeter. Hatinya membayangkan bagaimana usiaku ini sudah berapa, amalku wis piro, dosaku ya apa wis diampuni karena Allah Ta'ala apa belum. Terus sendiri dia merenungkan nanti matiku bagaimana, matinya bisa husnul khotimah apa enggak. Terus di alam barzah bagaimana, di alam kubur aku termasuk orang yang di taman surga atau di liang neraka. Terus mikir terus gini, nanti bagaimana ketika penghisaban amal, ketika ditimbang amal, ketika nanti titian sirat. Jadi orang yang disebut asma Allah itu kesana arah angan-angannya itu yopo besok membuat itu hadirin. Peristiwa terakhir yang paling menentukan itu adalah titian yang kecil itu. Itu gak iso niti itu gak iso kejegur nang isor ku nang dhuwur. Itu ning isor kejegur ke anak nang dhuwur. Di bawah sana dalam banget jahanam hadirin. Jadi saya enggak berhasil niti itu jatuh ke neraka jahanam. Lah keadaan orang yang titian ini macam-macam. Ono sing ngoten silang, kaya kilat niku. Lakon silang. Saking hebate amale. Nggih. Anak sing cepet tapi sing ketok kaya terbangnya burung, pesawat. Itu cepet banter tapi sing ketok. Itu kalau yang pertama tadi ono sing mundak pelan. Nggih. Kayak orang lari, ada yang pelan lagi kayak orang jalan, sampai ada yang merangkak hadirin. Bahkan tidak sedikit orang yang gagal jatuh tadi itu di neraka jahanam.
Karena itulah hadirin, orang yang banyak melakukan sunnah Nabi, melaksanakan perintah Nabi, menjauhi larangannya, Nabi nunggu di situ. Nabi yang akan memberikan pertolongan. Lamulano, mumpung kita masih hidup ini, monggo kita banyak berselawat kepada Nabi dan melaksanakan sunnahnya. Dan nanti waktunya akan titian itu mendapatkan pertolongannya Nabi. Ini orang yang beriman mikirnya kayak gitu. Yang kedua, kriterianya orang yang beriman yang hakko, yang sesungguhnya itu adalah orang yang tidak tuliyat alaihim ayatuhu zadatul imana. Lek diterangno ngeten iki pengajian. Lek ngrungokno khutbah, lek taklim bersama, lek baca artikel-artikel agama, imannya bertambah. Imannya bertambah. Nek ana wong waktunya Jumatan gak gatene khutbah. Kulo nate hadir khutbah niku teng kantor hadir nggih, tapi besar, masjidnya kantor itu besar. Selama Jumatan nggih, iki Jumatan, nggih nunggu ning jero masjid, tangane ngeten terus. Sing didelok, sing diperhatikan itu bukan khutbah khotib tapi HP-nya. Coba iki Jumatan ngeten iki. Katanya Nabi, orang kalau waktunya mendengarkan khutbah main-main sendiri lalu Jumatannya. Jadi tandanya orang yang beriman yang kedua, lek diterangkan ayat-ayat Allah kayak gini, imannya bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, selalu menggantungkan nasibnya kepada Allah Ta'ala. Oke, yang keempat adalah orang yang sholatnya itu sholat yang khusyuk, yang sambung ketemu dengan Allah Ta'ala. Kemudian Allah katakan ulaika humul mu'minuna haqqo. Ya kayak gitu orang yang beriman yang betul itu. Nah, jadi untuk mencapai orang yang beriman itu tidak gampang gitu. Itu katanya Allah. Allah sendiri yang bilang. Terus kalau beriman yang sudah bisa meningkat, menjalankan semuanya perintahnya, termasuk melakukan puasa, maka menjadilah la'alakum tattaqun. Kita diharapkan menjadi orang yang muttaqin. Kenapa harus menjadi orang yang takwa? Hadirin, hanya dengan takwa inilah siapapun dia, dimanapun tempatnya, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti, yang akan bahagia. Masuk ning dunia lek dia tidak bertakwa lah, uripe nggih disorot, kita duwe akeh, tapi karena tidak bertakwa ya banyak permasalahannya. Pemane gak ibadah nggih. Maka Allah mengendaki kita beribadah termasuk berpuasa ini supaya la'alakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Terus ayat berikutnya syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Di bulan Ramadan inilah katanya Allah diturunkan waktu itu Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan itu di bulan Ramadan. Hudan linnas, Al-Qur'an itu diturunkan hudan sebagai petunjuk linnasi buat manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan menjelaskan berbagai macam hidayah yang ada di dalam Al-Qur'an. Wal furqan, dan Al-Qur'an juga pemisah antara yang benar dan yang salah, yang hak dan batil dan seterusnya. Faman syahida minkum syahra falyasumhu, maka apabila kamu telah menemui melihat hilal masuknya Ramadan, maka berpuasalah. Faman kana maridon, lan iki wae poso niku lek berhalangan sakit misalnya, atau musafir misalnya, atau ibu-ibu yang masih menyusui itu nyusui misalnya, itu boleh pray gak poso sih. Tapi fa'iddatu min ayyamin ukhor, nanti diganti hitungannya di hari lain. Makanya saya sudah bolak-balik mengingatkan, mumpung belum masuk di Ramadan, kalau punya acara berat misalnya bepergian, segera dilakukan sehingga nanti di Ramadan sudah tidak banyak persoalan, puasanya bisa baik dan jangkep dan baik, sehingga tidak punya utang. Lah nek punya utang monggo masih ada waktu segera dibayar. Hadirin, inilah ayat yang menerangkan tentang kewajiban puasa di bulan Ramadan. Sekarang kita masuk kepada
hadis-hadis atau riwayat-riwayatnya. Nah ini. Wa ammal hadisu, adapun hadis-hadisnya, minha diantaranya, ini diantara hadis yang menerangkan tentang perintah puasa Ramadan adalah sebuah riwayat dari Abu Hurairah. Itu nggih. Radhiyallahu qala. Abu Hurairah berkata, katanya Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda. Niki anak sing tak terpadu. Yes. Katanya Abu Hurairah, Rasul bersabda. Lima. Katanya Rasul, qallallahu azza wa jalla. Jadi ini Abu Hurairah mengatakan Rasul bersabda. Rasul mengatakan kalau Allah berfirman. Jadi Abu Hurairah mengatakan Rasul mengatakan Allah yang berfirman. Di dalam hadis qudsi namanya. Hadis qudsi itu hadirin, Allah yang berfirman, tapi tidak dilebokno ning gone Al-Qur'an, gak melok wahyu. Lah, yang menyampaikan, yang menjelaskan, yang membahasakan itu Nabi, itu namanya hadis qudsi. Katanya Allah azza wa jalla, satu, kullu amali ibni Adam lahu. Setiap amal anak Adam, amalnya anak Adam, apakah sholat, sedekah, berbuat baik kepada sesama, zakat, haji, itu pahalanya adalah buat dia sendiri, langsung dia diterima. Fa innahu ila siyam kecuali puasa. Lek puasa tidak langsung dia terima. Kalau yang lain langsung dia terima pahalanya, gajinya itu loh yang langsung diterima. Tapi lek puasa ndak, wa innahu li, karena puasa itu adalah milikku, buat aku, wa ana ajzibi, dan aku yang akan membalas, mengganjar khusus untuk pahalanya puasa. Jadi hadirin, pahalanya puasa itu lebih daripada pahalanya ibadah-ibadah yang lain. Semua ibadah, apakah sholat, puasa, haji, zakat, punya keistimewaan masing-masing. Lah ini diantara keistimewaannya ibadah puasa. Allah sendiri yang akan mengganjarnya. Yang pertama. Yang kedua sekarang, wasiyamu junnatun. Yang kedua, bahwa puasa itu junnah. Junnah itu perisai, tameng atau apa ya? Ya tameng tameng. Jadi kalau di dunia tameng ya di dunia, di akhirat nanti. Kalau di dunia dengan berpuasa itu seseorang akan terhindar dari perbuatan dosa. Wong nek poso ngoten mau ndelok maksiat, mau nglakoni maksiat, ndak mau dia mencuri dan sebagainya. Itu menjadi perisai terhadap dirinya untuk tidak melanggar apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Nah nanti di akhirat sebagai perisai, orang yang dulu di dunia puasa, dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Jadi perisai puasa itu. Terus faidza kana yaumu shaumi ahadukum wala yarfasu wala sahub. Ketika kamu sedang berpuasa, wala yarfus, maka jangan berkata kotor, ngomong jorok, misu, bentak-bentak dan lain sebagainya, itu jangan. Itu tidak membatalkan puasa memang. Panjenengan poso-poso kok misale nun sewu misu misalnya. Misu sing paling mandi niku piye? Mbok gak ngerti kula liyan. Itu panjenengan ucapkan tidak batal puasanya memang, tapi pahalanya batal. Pahalanya hilang. Nggih. Wala yasqab, dan jangan berbuat gaduh atau kerusuhan. Jadi nek berpuasa itu yang saling menjaga ketenangan, saling menghormati, saling pokoknya menghargai,
Sekarang Pak insab baru lek ono wong puasa kok dicaci maki misalnya, diolok-olokkan, apalagi dipisui. Pisun itu napa bahasa Indonesianya? Kan dipisui ngoten napa bahasa Indonesianya? Ya pokoknya panjenengan golek dhewe. Jadi lek panjenengan pas poso kok dipisui wong misalnya atau dicaci maki, diolok-olok no dihina, nggih, maka au qatalahu atau dia diserang, nggih, akan digeluti, nggih, tidak tukaran, nggih. Maka fal yakul katakanlah inni shaimun, saya ini puasa. Minimal mengatakan kepada dirinya sendiri, nggih. Jadi lek ana wong berbuat jahat, berbuat larangan, berkata kotor, apalagi akan mengajak berkelahi, maka minimal katakan kepada dirinya sendiri, ya saya kelak puasa. Jadi jangan melayani orang-orang yang berbuat jahat kayak itu tadi itu. Katakan minimal kepada dirinya sendiri supaya sadar lek dia sedang berpuasa. Enak nggih? Enak ngomong nglakonine sing kadang-kadang poso niku nikmat hadirin. Nanti disebutkan yang paling nikmat berpuasa itu saat berbuka dan saat lebaran nanti. Mari rek posone sak bulan jangkep ora ono cacatnya apa-apa. Yang pertama, yang kedua nanti saat bertemu dengan Tuhannya, orang yang bertemu Tuhannya tidak ada yang lebih gembira daripada orang yang puasanya bagus. Semuanya gembira, tapi tidak seperti orang yang sudah menjalani puasa. Yang ketiga, katanya Nabi ini, yang ketiga nggih, waladzi nafsi, demi zat yang jiwa Muhammad biadi ada di tangannya. Katanya Nabi yang bilang dengan sumpah, lahul mufamussoimi, sungguh bau busuknya mulut orang yang berpuasa itu atyabu menurut Allah, indallah nggih, indallah menurut Allah bau busuk mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum, lebih wangi dan lebih seger min rihil miski daripada minyak misik, minyak yang paling harum di surga. Tapi besok di surga, sekarang ya badek ya enggak nggih. Besok di surga niku mulute panjenengan wangi semerbel. Lek ana wong nanti di akhirat kok mulute wangi, wah ini biyen puasanya bagus. Nggih. Tapi lek ana wong mulute ning swarga barang bakal badek, bagi tukang nyaci orang lain, ini tukang maidu, tukang nukari wonge. Jadi ini hadirin Nabi yang bersumpah. Bau busuknya mulut orang yang berpuasa itu jauh lebih harum ketimbang lengo misik tapi nanti di surga. Yang keempat, dan ini sekolah akan bau liso ini farohatani, orang yang berpuasa itu mendapatkan atau punya dua kegembiraan, seneng yafrahuhuma idza aftara faraha bi fitrihi. Yang pertama ketika dia berbuka baik di setiap harinya maupun berbuka nanti saat lebaran, dia senang, alhamdulillah hari ini tadi sekalipun kerja keras posoku nutup, posoku tidak batal, posoku tidak cacat, senang dia. Nanti lewat lebarannya gitu, alhamdulillah 1 bulan Ramadan penuh aku dan keluargaku, anak istriku puasanya bagus, senang. Bisa menyelesaikan puasa. Kemudian yang kedua wa idza laqiya rabbahu, dan nanti yang kedua bergembira saat bertemu niki hilang lagi Pak. Idza laqiya rabbahu, nanti ketika bertemu dengan Tuhannya, fariha bi saumihi, bergembira dengan sebab puasanya. Baik, sampai di sini ada yang perlu dibahas? Betul, lanjut ya, lanjut sih. Lanjut dulu. Apa ini? Oh, keterangannya wow.
Hadalah riwayatul Bukhari, yang tadi itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa fi riwayatin padha nggih. Jadi orang yang berpuasa itu orang yatruku, yang meninggalkan ta'amuhu, tidak makan, wasarabu dan tidak minum, wasyahwatuhu dan syahwatnya dia tidak turuti, nggih, min ajlis siam, karena dia melakukan puasa. Wa ana ajzibihi, katanya Allah, nanti aku yang akan membalas kebaikannya. Wal hasanatu bi asri amsalihha, setiap satu amalan itu oleh Allah diganjar, diberi pahala minimal 10. Jadi lek panjenengan puasa sehari, sehari oleh Allah langsung dihitung 10. Wong iki puasa 10 dina Ustaz, padahal agak situ. Itulah sebabnya hadirin, orang yang sudah selesai puasa 1 bulan, sekalipun puasanya cuma 29 hari, oleh Allah dihitung 30 hari. 29 dihitung 30. Nah itu 30 kalau kali 10 piro? 300. Nabi bersabda, barang siapa wis puasa Ramadan terus nanti di bulan Syawal loh nggih, gak oleh kliwat Syawal, tambah lagi 6 hari, maka bahwa kasomidar, dia bagikan puasa setahun penuh. Kok iso? Karena yang itu rumusnya 1 ganjar 10. Ramadan 300 hari plus yang plus Syawal 6 hari. 6 kali 10 60, 360. Itulah hari-hari dalam 1 tahun sebanyak 360 hari. Itu ngoten hadirin. Hadirin, kula nggih nek kula puasa Syawal niku gak tahu urut. Kula jukuk Senin kalih Kamis. Senin ya puasa Senin, oleh loro pun. Senene ya oleh, Syawale ya oleh. Kamis ngoten malih. Jadi lek panjenengan mengerjakan terus setiap Senin dan Kamis, 1 bulan Syawal turah Senin Kamisnya turah. Makanya lek kepengin kepenak gini ku milih. Kula niku puasa napa mawon? Puasa Rejab nggih Senin Kamis tok. Puasa Saban nggih Senin Kamis tok. Wis dobel munan. Puasa Ayyamul Bid yo Senin Kamis tok. Ya ora apa-apa Nabi yang nglakoni ngoten nggih. Kita habiskan dulu apa riwayatnya Muslim ini. Tadi Imam Bukhari, sekarang Muslim. Kata Imam Muslim, kullu amal ibni adama yudha'af. Nggih. Amalnya anak Adam, amalnya manusia itu yudha'af, dilipat gandakan. Al hasanah itu satu kebaikan bi isri amsalihha. Satu kebaikan diganti oleh Allah minimal 10. Lek panjenengan sedekah 1000 dihitung oleh Allah kaya 10.000. Lek panjenengan sedekah 1 juta, mu 1 juta lho kaya 10 juta, masyaallah. Seneng aja akeh sedekah 1 juta kemawon. Niku wis kaya 10 juta. Lah apa malih lek panjenengan iso sedekah 10 juta, waduh tambah hebat. Jadi 10 itu minimal hadirin, ila sab'in ya'tidikfin, sampai 70 kali 700 kali. Jadi 10 itu minimal, tergantung keikhlasannya dan kebaikan ibadahnya. Lek wapi bisa tinggi nilainya. Kalau Allah Ta'ala ila saum, kecuali puasa, fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu hakku, milikku, wa ana ajzibihi, dan aku yang akan membalasnya. Ya da'u syahwatahu, orang yang berpuasa itu meninggalkan syahwatnya, baik syahwat lahiriah maupun batiniah. Wa ta'amu, dan makannya. Orang yang berpuasa itu hebat. Di rumah ada makanan yang enak-enak. Ono bebek panggang, ono kepiting, ono pokoknya enak-enak nggih. Nang kulkas yang ono seger-segeran, ono kabeh, ono jeruk, ono apel, ono melon, ono sembarang ono. Dia di rumah sendirian, gak ono wong. Ya apa kira-kira? Ini di situ letaknya iman itu.
Orang imannya betul, sekalipun dia bisa melakukan, dia tidak akan melakukannya. Di situ yang membuat besar pahalanya puasa itu. Kemudian kata Imam Muslim selanjutnya, lisani barokatani podo niki wongpun. Buat orang yang berpuasa itu mendapatkan 2 kegembiraan. Terus yang terakhir, lahul fihi atyabu indallahi min rihil misik. Bau tidak enak mulutnya itu jauh lebih harum daripada baunya minyak misik nanti di surga. Hadirin, sekalipun demikian, ketika berpuasa itu juga diperintahkan untuk berkumur-kumur, wudu kumur-kumur. Apa ndak batal Pak? Ndak, pokok ditokno nggih. Mari kumur-kumur ditokno, aja ana sing keri, dilek titik karena wong roh kok batal. Bahkan ibu-ibu ketika membuat bukoan, buat kolak, buat barang lah pokoknya, es campur atau apa-apa, ibu merasa ngicipi ini oleh, kudu es sendok terus didilat, pokok ditokno meneh dikeluar ditokno, ojo mari penarek dilewat dengan bayi, ubrah kosong. Oleh ngicipi ini oleh asal dikeluarkan. Kayak kumur-kumur itu juga tidak membatalkan puasa. Tapi Nabi tidak memerintahkan ketika berpuasa itu menghirup air dalam hidung. Karena angin ini kadang-kadang bablas. Nah, itu kalau bablas masuk bisa membatalkan puasa. Makanya lek kumur-kumur ya gitu hati-hati. Pak lek pakai apa itu jenenge odol itu apa? Pasta gigi. Nah itu jangan. Karena itu hadirin, apa nek ngarane ada mentolnya, jika menimbulkan rasa manis, kadang-kadang mengganggu ketenangan. Maka lek waktunya siang hari di bulan puasa, jangan gosok gigi pakai apa itu jenenge pasta gigi, odol, dan jangan menghisap air dalam hidung, karena berpuasa. Tapi tidak sedang puasa, monggo silakan, boleh, tidak apa-apa. Lanjut, kita lanjutkan. Ya, yang kedua, haker. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah lagi, anna Rasulullah SAW qala, Rasul bersabda, man anfaqo zaujaini, barang siapa yang menginfakkan 2 jodoh, binatang misalnya, zaujaini itu 2, jadi sepasang, apakah ternak atau kuda yang untuk berperang itu, untuk jihad itu, atau yang lainnya. Ketika puasa dia infak seperti itu, fisabilillahi, dalam rangka untuk menegakkan agama Allah, nanti di akhirat nudia. Orang yang melakukan itu infak tadi itu di akhirat akan dipanggil min abwabil jannati, dari pintu surga. Wih, luar biasa gitu. Hadirin kula membayangkan kayak apa indahnya swarga. Yes, kalau ada yang mengatakan swarga enak ini bidadari ini segala macam, itu hanya batasan kemampuan manusia untuk memikirkan itu. Hakikatnya katanya Nabi belum pernah ada hati yang terlintas keadaan surga yang sebetulnya. Belum pernah mata ada yang melihat keadaan surga yang sesungguhnya. Belum pernah ada telinga yang mendengarkan suara-suara di surga yang sesungguhnya. Semuanya masih dirahasiakan, hanya Allah yang Maha tahu. Dan Nabi ketika Isra Mi'raj dulu dikasih kesempatan untuk bisa menyaksikan penghuni surga dan penghuni neraka. Jadi orang yang infak tadi akan dipanggil oleh Allah dari surga ini. Ya Abdullah, hada khairun. Wahai hamba Allah yang berpuasa dan berinfak, inilah kebaikanmu dulu. Nggih. Paman kana sampai selanjutnya. Paman kana min ahli salat. Barang siapa yang ahli salat, salatnya gak 5 waktu tok. Malam tahajud, pagi duha, terus sholat isyraq iya, sholat rawatib iya, pokoknya ahli sholat dia, dan sholatnya bagus. Nanti du'ia di surga dipanggil
min babi salat. Surga itu pintunya macam-macam. Kayak panjenengan nalika ten Mekah, pintunya kan ada gate nopo, ngoten ta? Ya. Banyak. Surga juga gitu. Yang ahli salat dipanggil dari pintu salat. Nggih. Dari pintu yang namanya mereka itu pintu salat, babu salat gitu. Min babi salat. Dipanggil dari situ yang ahli salat. Ini mlebu kene, ini pintumu karena kamu ahli salat. Yang kedua, waman kana min ahlil jihad, sing sapa wonge dulu ahli jihad, selalu ikut perang Nabi, du'iya min babil jihad, ada pintu jihad namanya. Juga waman kana minal siam, lah niki kecuali li ahli poso. Nggih, pintunya ndak ahli siam tapi du'iya min babil royan. Untuk yang ahli puasa, nama pintunya ar-royan, babur royan. Waman kana ahli sedekah, lah padha sing ahli sedekah du'iya min babi sedekah saking pintu sedekah. Abu Bakar tanya, Abu Bakar ini orang yang cerdas soalnya. Qala Abu Bakar, bi abi anta wa ummi, ya Rasul, demi apa Allah saya menjaminkan orang tuaku ma'ala man du'iya min tilkal babi min daruratin. Katanya Abu Hurairah ngeten, Rasul, apakah satu orang itu bisa dipanggil semua pintu? Dia di pintu sholat ya dipanggil, di pintu royan ya dipanggil, di pintu sodako ya dipanggil, di pintu jihad ya bisa. Kalau dia memang melakukan semua itu, dia di samping ahli sholat, juga ahli puasa, juga ahli sodako, juga pernah jihad. Jadi pintu semuanya terbuka lebar untuk dia. Tinggal dia pilih sing di mlebu metu olah kalih gonta-ganti pintu ya ora apa. Inilah keuntungannya orang yang ketika hidup beramal soleh dengan amalan yang banyak. Ngaten nggih. Qala na'am wa arju antakuna minhum. Nabi ketika ditanya Abu Bakar kayak tadi itu malah beliau bersabda, dan aku kata Nabi Abu Bakar, semoga engkau termasuk orang yang dipanggil dari semua pintu itu. Karena Abu Bakar ini ahli semuanya, yo ahli jihad, ahli sodako, ahli sholat, ahli puasa. Jadi nanti kamu juga begitu Abu Bakar. Katanya Nabi, mutafaq alaih, artinya hadis ini disepakati oleh para ahli hadis. Ada yang perlu dibahas? Tidak ada, lanjut. Lanjut malih yang ngaten. Waduh apa ini? Kok usah rentek waktu ini. Yang ketiga, wangan Sahil namanya Sahil bin Sa'id radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Katanya Nabi, inna fil jannati baban. Nggih. Di surga itu nanti ini padha kalih wau ulangan nggih. Di surga nanti ada satu pintu yang yuqalu disebut nggih, atau mereknya pintu itu adalah Ar-Royan. Nggih, pintu Royan namanya. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat lewat pintu Ar-Royan itu yang dipanggil hanya orang-orang yang ahli berpuasa. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak akan bisa masuk melalui pintu Royan itu orang-orang yang tidak berpuasa. Karena wong Islam posone yo salate yo apik, sedekah ya akeh yo haji, tapi posone bubrah. Nggih, yo poso sajane biyen tapi ahli nyelaku wong misalnya, tukang ngilokno, matane jelalatan, ndak pernah menahan hawa nafsu, rusak posane. Nanti ndak bisa dipanggil melalui pintu raya. Aina shaimun, nah katanya yang manggil di pintu raya, endi sing ahli puasa, endi sing ahli poso, bayakumuna, kemudian yang ahli puasa pada berdiri ngantri, layat dulu minu ahadun ghairuhum, tidak akan bisa masuk melalui pintu itu kecuali orang yang berpuasa. Fa idza dakhulu ughliqa walam yadkhulu minu ahadun. Ketika ahli puasa sudah masuk semuanya, pintu royan itu dikunci oleh petugasnya. Sehingga ahli puasa untuk sing puasane gak genah tidak bisa masuk melalui pintu itu. Yang ketiga, yang keempat sekarang. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu qala Rasulullah sallam, ma min abdin yasumu yauman fi sabilillah ila ba'adallahu bidzalikal yaum apa ge
wajhan apa dijauhkan anin nari dari neraka sab'ina kharifan sejauh 70 tahun perjalanan. Jadi wong sing ahli puasa, pas entek nggih. Ahli puasa, puasanya bagus, tulus semata-mata karena Allah, dia dijauhkan dari neraka. Jauh banget. Sejauh selama 70 tahun perjalanan. Mlaku 70 tahun, umure gak ono 70 tahun padahal. Umure wis sudah tahun itu 55, tapi dia dijauhkan dari neraka seperti jauhnya orang yang berjalan selama 70 tahun. Mulakno mangke kita sambut dengan gembira, dengan kita laksanakan dengan setulus hati, mudah-mudahan bisa lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan lek iso muga-muga kita diparingi mati sawise melakukan puasa. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.